Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Darmayudi. Saya akan mempresentasikan bab 1 sampai bab 3 TA saya. TA saya yang berjudul Analisa Pengendalian Produk untuk Mengurangi Kecacatan Kemasan Produk dengan Menggunakan Metode DMAIC. Nah, yang menjadi latar belakang saya menggunakan judul ini adalah karena masih banyak terdapat kecacatan terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Suatu produk dapat dikatakan berkualitas jika produk itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan tersebut, sesuai dengan keinginan masyarakat, dapat diterima oleh masyarakat, dan tentunya dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, PT Heinz ABC adalah PT yang cukup terkenal dan menghasilkan banyak produk. Salah satunya adalah kecap. Nah, pada produk kecap ini masih terdapat permasalahan seperti cacat pada kemasan kecap itu sendiri. Nah, tentunya PT Heinz ABC ini melakukan berbagai upaya agar kualitasnya selalu terjaga dan tidak sampai mengecewakan pelanggannya, dan tentunya dapat mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Rumusan permasalahan saya pada penelitian ini yang pertama yaitu apa saja yang menjadi sumber terjadinya kecacatan kemasan produk. Yang kedua adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya kecacatan kemasan pada kecap ABC tersebut dan memberikan usulan perbaikan terhadap permasalahan yang ada. Nah, batasan masalah ini adalah batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian dilakukan pada perusahaan tersebut di tempat di mana dilakukan pengemasan produk tersebut. Nah, penelitian ini menggunakan metode DMAIC, dan penelitian ini hanya dilakukan untuk mengamati upaya proses pengemasan kecap itu sendiri. Nah, sistematika penulisan saya pada laporan ini yang pertama itu bab 1 yang berisikan tentang pendahuluan, bab 2 yang berisikan tinjauan pustaka, bab 3 berisikan metode penelitian, bab 4 berisikan pengumpulan dan pengolahan data, bab 5 berisikan tentang hasil dan pembahasan, bab 6 berisikan tentang kesimpulan dan saran yang saya dapatkan dari penelitian tersebut. Nah, tinjauan pustaka yaitu kualitas. Kualitas merupakan pencapaian bagi sebuah perusahaan agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Kualitas suatu barang dapat dikatakan berkualitas jika barang tersebut sesuai dengan standar keinginan perusahaan, standar keinginan masyarakat, dan standar keinginan pelanggannya, sehingga dapat memberikan manfaat terhadap pelanggannya itu sendiri. Nah, pengendalian kualitas adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk menjamin kualitas agar kualitas itu sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, Six Sigma adalah metode statistik dan prinsip manajemen mutu yang baik untuk meningkatkan kualitas agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, metode DMAIC itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah define itu adalah melakukan analisa atau mengamati bagaimana proses suatu produk atau bagaimana proses pengemasan produk itu. Yang kedua adalah measure itu adalah mengidentifikasi pengukuran utama dan dari efektivitas, efisiensi, dan untuk measure ini terdapat 3 pokok yang harus dilakukan. Yang pertama itu menetapkan karakteristik kualitas kunci atau CTQ. Yang kedua adalah mengetahui urutan CTQ. Yang ketiga adalah pengukuran stabilitas proses. Nah, yang ketiga adalah yaitu menganalisa apa saja sih menjadi pokok permasalahan terhadap kecacatan kemasan produk ini. Nah, terus yang keempat adalah improvement itu melakukan perbaikan terhadap kecacatan agar tidak terjadi kecacatan lagi atau mengurangi kecacatan itu sendiri. Yang terakhir adalah kontrol, yaitu peningkatan kapabilitas atau memastikan agar kualitas itu selalu terjaga. Nah, selanjutnya adalah DPMO atau Defect Per Million Opportunities. DPMO merupakan sebuah rumusan pengukuran performansi proses yang sering digunakan dalam penerapan Six Sigma. Rumus DPMO ini adalah DPMO sama dengan banyak proses cacat dibagi dengan banyak produksi yang diperiksa dikali CTQ dikali 1000.
selanjutnya adalah CTQ. CTQ adalah atau critical to quality, adalah unsur-unsur suatu proses yang secara signifikan mempengaruhi output dari proses itu sendiri. Nah, CTQ ini menggunakan diagram Pareto yang berfungsi untuk mengetahui frekuensi kecacatan yang paling tinggi yang nantinya dapat digunakan sebagai karakteristik CTQ itu sendiri. Penelitian yang saya gunakan dalam laporan ini adalah yang pertama itu penelitian dari Harry M. Pollack yang judul penelitiannya adalah aplikasi DMAIC dalam metode Six Sigma dan eksperimen Sainin Bot sebagai penurunan presentasi cacat. Yang kedua adalah Niko Nursubiantoro dan kawan-kawan. Judul penelitiannya adalah penerapan Six Sigma untuk penanganan pengendalian kualitas produk. Terakhir ada Yulia Febrian Suci dan kawan-kawan yang judul penelitiannya adalah penggunaan metode Seven New Tool dan metode Six Sigma pada penerapan pengendalian kualitas produk. Yang keempat adalah penelitian dari Antonio Carlos dan kawan-kawan dengan judul penelitian Six Sigma dan Software Development Process DMAIC Improvement. Yang kelima adalah dari Peter Sothar, itu judul penelitiannya adalah RFID in Healthy Car, a Six Sigma DMAIC and Simulation Study Case. Yang keenam adalah penelitian dari Lon Chung Tang, itu judul penelitiannya adalah Fortification of Six Sigma Expanding the DMAIC Tools. Yang ketujuh dari Samar Kumar dan kawan-kawan, judul penelitiannya adalah Improve Service System dengan Using Six Sigma DMAIC for a Major US Consumer Electronic and Application Retailer. Nah, yang ke-8 dari Widi Wahyani, itu judul penelitiannya penerapan metode Six Sigma dengan konsep DMAIC sebagai alat pengendalian kualitas. Yang ke-9 adalah penelitian dari Rahul Pamer dan kawan-kawan dengan judul penelitian The Application of Lean Six Sigma to the Configuration Control and Intel Manufacturing R&D Environment. Nah, kerangka pemikiran terhadap penelitian itu ya pertama itu permasalahan defect produk pada kemasan kecap tersebut. Nah, setelah itu melakukan cara mengatasi atau mengurangi tingginya defect itu. Selanjutnya adalah mencari cara perbaikan. Kelima adalah menggunakan metode Six Sigma DMAIC untuk perbaikan itu. Nah, selanjutnya adalah mendapatkan hasil analisis defect dan defect kemasan itu. Dan setelah itu adalah pengusulan hasil analisis defect kepada pihak perusahaan. Setelah saya mendapatkan hasil usulan perbaikan, saya akan memberikan usulan perbaikan itu kepada perusahaan. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah penelitian survei dan penelitian terapan. Penelitian survei ini adalah penelitian yang saya lakukan secara langsung di lapangan. Penelitian yang melihat langsung bagaimana proses dari pengemasan produk kecap ini. Dan selanjutnya adalah penelitian terapan, yaitu penelitian yang memecahkan permasalahan secara praktis. Nah, jenis data dan informasi yang saya gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang saya dapatkan secara langsung di tempat saya melakukan penelitian. Nah, sedangkan data sekunder adalah data yang saya dapat secara tidak langsung seperti dokumen-dokumen atau data-data yang telah dimiliki oleh perusahaan sebelumnya. Nah, metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah ada 3, yaitu metode teknik survei, wawancara, dan dokumenter. Teknik survei adalah metode dengan menggunakan penglihatan secara langsung. Data itu saya dapat saya melihat langsung bagaimana sih proses dari pengemasan kecap ini. Nah, atau yang kedua adalah metode wawancara. Saya mewawancara pihak yang bertanggung jawab terhadap pengemasan produk kecap ini, atau perusahaan atau karyawan-karyawan yang bekerja di tempat pengemasan produk itu. Nah, yang ketiga adalah teknik dokumenter. Teknik dokumenter ini adalah teknik yang saya dapat pengumpulan datanya itu dari data-data sebelumnya, data-data yang telah dimiliki oleh perusahaan sebelumnya seperti foto-foto atau data-data lainnya. Nah, metode pengolahan dan analisa datanya adalah yang pertama adalah studi lapangan, melihat langsung bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir pengemasan itu dilakukan.
Studi literatur itu bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau internet lainnya yang sumbernya itu dapat dipercaya. Nah, yang ketiga adalah identifikasi masalah, mengidentifikasi apa saja yang menjadi permasalahan kecacatan produk kecap ini. Nah, yang keempat adalah pengolahan data. Pengolahan data yang saya lakukan, saya gunakan pada penelitian ini adalah DMAIC, ya, tahapannya itu ada 5. Define itu adalah melihat, menganalisa, tahapan DMAIC itu adalah melihat, menganalisa proses dari awal sampai akhir. Yang ketiga adalah measure itu adalah mengukur performance proses dari produk itu dengan menggunakan peta kendali P dan U. Yang ketiga adalah menganalisa apa saja sih menjadi permasalahan, kenapa masih banyak kemasan kecap ini cacat gitu loh. Nah, yang keempat adalah improvement, perbaikan terhadap permasalahan itu, perbaikan terhadap kecacatan kemasan kecap ini. Yang kelima adalah kontrol ini adalah pengendalian perbaikan yang telah dilakukan agar perbaikan tersebut selalu berada sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan agar selalu terjaga. Nah, langkah-langkah penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama itu tentu saya memulai. Setelah saya memulai, saya melakukan penelitian secara awal. Setelah itu mengidentifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Setelah itu studi literatur. Setelah studi literatur, saya melakukan pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, saya melakukan pengolahan data. Setelah saya melakukan pengolahan data, saya melakukan analisis dan pembahasan. Setelah itu saya melakukan kesimpulan dan saran, dan penelitian saya pun selesai. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.